Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Bu. Alhamdulillah, kali ini kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisi Bu Nurul nanti. Ya, baik Bu. Oke, sebelumnya saya informasikan bahwa tujuan supervisi ini untuk pengembangan diri Bu Nurul. Sebagaimana tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk pengembangan diri seorang guru, Bu Nurul. Oke, oh ya Bu Nurul, nanti kelas mana nih yang akan Ibu supervisi? Untuk kelasnya sendiri Bu yang akan disupervisi, ini rencananya kelas 11 IPA 6 Bu. Oke, 11 IPA 6 ya. Waktunya kapan? Untuk jadwal di 11 IPA 6 ini hari Senin Bu, tanggal 17 Oktober. Baik. Untuk jamnya ini jam terakhir, jam ke-7 dan 8 Bu. Oke, jadi nanti kita akan bertemu di hari Senin ya untuk supervisinya tanggal 17 Oktober. Kelasnya adalah 11 IPA 6 jam ke-7 dan ke-8 ya. Iya, betul. Oke, boleh lihat dulu SPP-nya? Boleh Ibu. Ya. Nah, nanti ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu Nurul? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Bu Yanti, karena ini mengawali bab baru mengenai pembahasannya transformasi geometri. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama menyimpulkan konsep translasi, yang kedua menemukan sifat-sifat dari translasi, dan yang ketiga menghubungkan konsep translasi ini dengan permasalahan kontekstual seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian nanti area pengembangan yang mana yang akan Ibu amati? Untuk area pengembangannya sendiri Bu, karena pembelajaran ini direncanakan akan berkelompok. Ya. Jadi area pengembangannya yang pertama itu terkait dengan kerjasama, yang kedua komunikasi, dan yang terakhir terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Baik ya. Jadi yang akan Ibu amati nanti adalah yang pertama adalah kerjasama, kemudian komunikasi dan berpikir kritis ya. Nah, kira-kira nih apa indikator dari ketercapaian hal tadi? Untuk indikatornya sendiri Bu Yanti, karena tadi area pengembangannya yang pertama itu kerjasama, indikatornya dilihat dari aktivitas siswa membantu teman kelompok lainnya yang masih mengalami kebingungan. Untuk poin komunikasi nanti ini dilihat dari bagaimana keaktifan siswa di masing-masing kelompok, juga nanti di akhir pembelajaran kan akan ada presentasi ya Bu, jadi nanti dilihat dari sana. Dan yang terakhir untuk kemampuan berpikir kritis ini sendiri dilihat indikatornya dari bagaimana setiap kelompok menyelesaikan permasalahan yang disajikan, kemudian merumuskan dan mengidentifikasi permasalahannya, seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, agar indikator tadi tercapai nih, strategi seperti apa yang Ibu Nurul sudah siapkan? Untuk strateginya sendiri Bu, direncanakan akan ditempatkan masing-masing siswa yang terlihat cukup unggul untuk nantinya dijadikan tutor sebaya di masing-masing kelompoknya, seperti itu Bu. Selain itu juga nanti akan coba disajikan soal-soal kontekstual yang bisa memotivasi siswa dalam memperoleh penyelesaian, seperti itu. Oke, jadi strateginya tutor teman sebaya dan adanya variasi soal mungkin ya? Iya, Oke. betul. Nah, untuk penilaiannya sendiri seperti apa? Untuk penilaian sendiri, karena ini tadi berkelompok ya Bu disampaikan, jadi ada proses penilaian secara kelompok. Kemudian nanti di akhir pembelajaran juga akan ada penilaian masing-masing individu, akan diberikan beberapa soal untuk diteskan kepada siswa. Jadi penilaian kelompok dan individu ya? Iya, betul. Oke, baik Bu Nurul. Tadi kita sudah membicarakan mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan Ibu amati ya, kemudian juga bagaimana strategi yang akan Ibu Nurul gunakan ya, kemudian juga tipe penilaiannya seperti apa. Nah, harapan Ibu Nurul sendiri dengan adanya supervisi ini seperti apa? Ya, harapan saya pribadi ya Bu, dengan adanya supervisi ini semoga saya bisa mendapatkan banyak input begitu ya Bu ya, untuk bisa mengembangkan diri saya pribadi sebagai seorang guru sesuai dengan tujuan dari supervisi itu sendiri yang sudah disampaikan oleh Ibu. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik, memperoleh masukan dan saran dari Ibu, karena kan mungkin Ibu lebih berpengalaman juga ya Bu, seperti itu. Karena pengalaman, saran dan masukan itu sangat bermanfaat untuk saya, seperti itu. Baik Bu Nurul, semoga harapan Bu Nurul bisa tercapai ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Nurul atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di hari Senin ya. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita di kelas pagi ya, jam 7 gitu ya. Ketemu lagi dengan Ibu di hari Selasa gitu ya. Sebelum mulai pembelajaran ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Raifah boleh pimpin untuk berdoa. Mohon perhatian, duduk siap, gerak.
Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat keberkahan ya, biar kalian diberikan kemudahan dan kelancaran untuk paham dengan materinya. Ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Gilang, Reza, Yumita, Gilang, Dwi, Zaki. Ayu. Ayu, Reva. Reva. Reva kenapa? Reva sakit. Ayu sakit. Zaki di sebelah apa? Kalau Anita udah. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang diberikan komisi belajar pertandingan. Zaki. Semoga apa? Semoga juga lancar ya kegiatan Zaki hari ini. Kita hari ini coba masuk ke bab baru, gitu ya. Kemarin kan kita udah belajar nih materi matriks ya. Terakhir kita masuk ke bab baru, materinya tentang transformasi geometri. Ya. Ada yang udah baca materi ini sebelumnya? Ya, sudah dikit. Sudah. Dikit dulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, boleh disiapin dulu alat ukurnya ya. Yang bukan kalian gunakan. Ya, pengerjaan setiap kelompoknya udah selesai semua ya. Sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil dari pengerjaan dan diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Mungkin dari kelompok 6 ya. Kelompok 6, kelompoknya Raifa. Boleh perwakilannya buat maju ke depan presentasiin hasil dari diskusinya masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raifa ya. Raifa sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 ditunjukkan gambar berupa candi Borobudur yang memiliki 3 bagian, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Pada bagian Arupadatu terdapat 72 stupa yang berukuran sama dan 1 stupa induk yang paling besar. Stupa-stupa kecil disusun menjadi 3 angkatan dan berdekatan satu sama lain. Saat melakukan pemugaran, stupa-stupa tersebut digeser-geser untuk keperluan perbaikan. Untuk membantu proses perbaikan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Keempat stupa yang terdapat pada gambar yang terletak pada sumbu X dengan stupa 1 berkoordinat 0,0 dan setiap stupa memiliki jarak 1 satuan. Lalu soalnya, berapa koordinat stupa 2, stupa 3, dan stupa 4? Jika stupa itu berjarak 1 satuan, maka stupa kedua itu memiliki koordinat 1,0, stupa ketiga memiliki koordinat 2,0, dan stupa keempat memiliki koordinat 3,0. Suatu perpindahan atau pergeseran Tanpa mengubah bentuk dan ukuran aslinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, asal itu ada suatu perpindahan atau pergeseran, gitu ya, yang memiliki jarak dan arah tertentu, gitu ya. Bergeser ke kiri dan ke bawah, dia dimaknai negatif dan bergeser ke kanan dan ke atas dimaknai positif, gitu ya. Dari sifat-sifatnya kita peroleh bahwa translasi itu yang pertama, setelah ditranslasikan, objek itu akan memiliki bentuk yang sama dengan aslinya, kemudian ukurannya sama juga, dan mengalami perubahan posisi ya, tadi berpindah ya, bergeser. Ya, itu yang udah dipelajari kita hari ini berkaitan dengan translasi. Nanti akan ada soal tes untuk masing-masing individu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari mengenai subbab refleksi. Ya, jadi kalian nanti boleh pelajari terlebih dahulu ya di rumah ya sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Cukup? Cukup? Mungkin ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Soalnya nanti akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nurul, Assalamualaikum Bu Elis. Bu Nurul, terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk masuk ke kelas Bu Nurul tadi. Iya, sama-sama Bu Yanti. Terima kasih juga sudah berkenan untuk melaksanakan supervisi di kelas saya. Baik Bu Nurul, sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Nurul untuk menganalisis data hasil observasi tadi ya di kelas. Oke, nah ada yang mau saya tanyakan nih terkait pasca observasi ini. Apa yang Ibu rasakan setelah mengajar tadi? Ya, setelah mengajar tadi ada perasaan senang begitu ya Bu ya, sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, dan juga lega begitu ya Bu setelah melaksanakan pembelajaran. Oke, baik, alhamdulillah ya sudah merasa lega. Oke. Nah, di awal percakapan saat praobservasi, Ibu Nurul kan akan mengembangkan kompetensi pedagogik Ibu Nurul ya, yaitu mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Itu ya, tiga ranah itu. Nah, bagaimana menurut Bu Nurul setelah tadi Bu Nurul mengajar ya? Apakah ada yang sudah tampak, ya bagian mana yang sudah tampak, dan bagian mana yang menurut Ibu Nurul harus ditingkatkan? Ya, kalau berdasarkan dengan yang sebelumnya disampaikan ya Bu ya, kompetensi pedagogik yang ingin dikembangkan itu kan bisa mengembangkan kemampuan siswa dalam hal berkomunikasi. Kalau saya lihat tadi ini sudah tampak gitu ya Bu di siswa, dilihat dari bagaimana kemampuan siswa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing seperti itu Bu. Kemudian untuk poin berpikir kritis, ketika saya berkeliling untuk setiap kelompok, saya lihat juga ini sudah muncul begitu ya Bu ya, kemampuan berpikir kritis siswa. Dilihat dari bagaimana siswa menyelesaikan setiap permasalahan kontekstual yang disajikan dalam lembar kerja siswa seperti itu Bu. Namun jika dilihat untuk poin kerjasama, saya lihat ini setiap kelompok cenderung untuk membagi tugas pengerjaannya begitu ya Bu ya. Namun saya sudah coba arahkan untuk didiskusikan lagi semuanya setelah dari penyelesaian masing-masing siswa gitu. Jadi mungkin yang belum tampak ini poin kerjasamanya Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang sudah tampak itu dari komunikasi, mungkin pada saat mereka presentasi ya, kemudian berpikir kritis ketika menelaah LKPD ya. Nah, kemudian yang harus ditingkatkan adalah poin kerjasamanya karena belum terlihat ya. Iya betul. Oke, nah itu ya. Jadi Bu Nurul ingin mengembangkan kemampuan Bu Nurul dalam hal meningkatkan kerjasama siswa. Oke, baik Bu Nurul. Nah, untuk supaya Bu Nurul bisa meningkatkan kemampuan Bu Nurul dalam hal tadi ya, kerjasama siswa tadi, meningkatkan kerjasama siswa tadi, rencana aksi pengembangan diri seperti apa yang akan Bu Nurul lakukan? Ya, untuk rencana pengembangan diri saya mungkin ya Bu ya, karena tadi berkaitan dengan kerjasama. Ya. Tentunya yang pertama mungkin saya akan merencanakan bagaimana pengelompokan dari setiap peserta didik begitu ya Bu ya, bagaimana pengelompokannya. Kemudian yang kedua juga saya akan merencanakan untuk adanya pelaksanaan games yang mungkin ini bisa digunakan untuk meningkatkan rasa kerjasama di masing-masing kelompok seperti itu Bu, yang melibatkan semua siswa. Dan yang terakhir saya mencari strategi pembelajaran Bu yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan kerjasama di masing-masing kelompok seperti itu Bu. Oke, jadi ada mencari games gitu ya, kemudian juga ada mencari strategi ya, kemudian juga teknik mengelompokkan itunya sendiri ya, itu sendiri. Oke, jadi ada 3 rencana ya. Oke, nah aktivitas pengembangan diri seperti apa yang akan Ibu Nurul lakukan agar yang rencana aksi barusan disebutkan itu dapat terrealisasi? Ya, untuk aktivitas pengembangan dirinya sendiri Bu, agar tadi rencananya bisa terrealisasi, mungkin saya akan pertama mencoba mencari referensi melalui YouTube seperti itu Bu, untuk mencari tahu bagaimana cara agar siswa ini bisa lebih meningkat dalam hal kerjasamanya. Kemudian juga mencari referensi-referensi lainnya di internet. Dan yang terakhir juga saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan rekan sejawat seperti itu Bu, untuk memperoleh informasi terkait dengan kerjasama siswa ini. Oke, jadi yang pertama mencari referensi di YouTube, yang kedua mencari referensi di internet, kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya. Oke, nah itu adalah aktivitas pengembangannya ya. Nah, tujuan aktivitas pengembangan diri itu sendiri apa Bu
yang tadi Bu Nurul mencari referensi di YouTube nih, tujuannya apa dan seterusnya. Ya, untuk tujuannya sendiri karena tadi yang dicari referensi itu juga berkaitan dengan hal kerjasama ya Bu ya. Tentu tujuannya yang pertama adalah menarik setiap siswa untuk bisa lebih meningkatkan kerjasamanya di masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok ini bisa meningkat begitu kerjasamanya. Dan yang kedua tentu saya bisa memperoleh informasi atau pengalaman dari rekan sejawat bagaimana nih caranya agar bisa lebih meningkatkan kerjasama di masing-masing siswa. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuannya tadi ya menarik siswa gitu kan supaya kerjasamanya tampak, kemudian juga yang dari rekan sejawat mungkin mencari informasi ya. Oke, nah tadi pengembangan dirinya ya aktivitasnya sudah disampaikan. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari aktivitas tadi, misalnya setelah mengamati atau mencari referensi dari YouTube, dari internet, ukuran keberhasilannya apa nih? Untuk ukuran keberhasilan sendiri Bu, yang pertama mencari referensi di YouTube tentu saya memperoleh video begitu ya Bu, memperoleh video yang bisa menjadikan referensi untuk diri saya sendiri bagaimana meningkatkan kerjasama, bahkan mungkin video yang bisa saya tunjukkan kepada siswa juga memperlihatkan bagaimana proses kerjasama seperti itu Bu. Yang kedua untuk referensi yang saya peroleh dari internet juga sama, saya bisa mendapatkan games-games tertentu mungkin Bu yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan kerjasama siswa. Dan yang terakhir saya mungkin lebih paham gitu ya Bu, lebih tahu berdasarkan pengalaman dari rekan sejawat begitu terkait dengan informasi bagaimana meningkatkan rasa kerjasama siswa seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ya tadi ukuran keberhasilannya bisa diperoleh ya. Nah, faktor pendukung yang Bu Nurul harapkan ya dapat membantu dari kegiatan aktivitas pengembangan tadi. Tadi kan Bu Nurul mau cari referensi ya di YouTube, di internet. Nah, kemudian juga dengan rekan sejawat. Nah, itu faktor pendukungnya apa yang Ibu harapkan? Untuk faktor pendukungnya sendiri, melihat dari aktivitas yang akan saya laksanakan, tentu ya Bu, saya yang pertama membutuhkan internet atau wifi dari sekolah mungkin ya Bu ya, untuk bisa mengakses video terkait dengan kerjasama ini, dan juga tentu membutuhkan laptop seperti itu Bu. Dan yang terakhir karena aktivitas yang akan saya lakukan itu berkaitan dengan memperoleh informasi dari rekan sejawat, tentu rekan sejawat juga menjadi faktor pendukung begitu ya Bu untuk melaksanakan aktivitas pengembangan diri saya. Oke, jadi faktor pendukungnya yang Bu Nurul harapkan ada gitu ya, adanya internet, tentu saja jaringan wifi yang stabil ya, kemudian juga ada laptop ya, dan ada rekan sejawat yang bisa saling berkolaborasi, intinya itu. Iya betul. Oke, baik Bu Nurul. Nah, kira-kira waktu pelaksanaan pengembangan diri yang akan Ibu Nurul lakukan itu mulai bisa dilaksanakan kapan? Untuk pelaksanaannya sendiri berkaitan dengan mencari referensi di YouTube, memperoleh video itu tadi Bu, insya Allah bisa dilaksanakan malam ini. Begitupun juga dengan referensi-referensi yang bisa diperoleh dari internet, insya Allah akan dilaksanakan malam ini. Dan untuk diskusi dengan rekan sejawat, kemungkinan akan saya rencanakan untuk dilaksanakan besok setelah dihubungi rekan sejawatnya seperti itu. Oke, baik Bu Nurul. Nah, dari pembicaraan ini nih, apa yang bisa Bu Nurul simpulkan, apa yang akan Ibu Nurul lakukan secara garis besarnya gitu? Ya, secara garis besarnya dari yang sudah disampaikan sebelumnya Bu ya, dari perencanaan tadi ya Bu, untuk perencanaan sendiri saya akan merencanakan pengelompokan, kemudian juga akan mencari strategi pembelajaran, kemudian merencanakan pelaksanaan games untuk perencanaannya sendiri. Aktivitas yang bisa saya lakukan untuk mencapai rencana tersebut ya tadi yang seperti saya sudah sampaikan, tentunya mencari referensi di YouTube, kemudian mencari referensi di internet, dan juga menghubungi rekan sejawat untuk melaksanakan diskusi seperti itu. Dan masing-masing ini memiliki tujuannya begitu ya Bu ya. Dan harapannya juga faktor pendukung juga bisa saya peroleh untuk bisa tercapainya aktivitas pengembangan diri saya seperti itu. Baik. Nah, Bu Nurul, kita sudah ada di penghujung nih ya Bu Nurul, dari obrolan ini. Bagaimana pengalaman Ibu Nurul yang diperoleh dari kegiatan supervisi ini? Pengalaman yang diperoleh dari kegiatan supervisi ini mungkin saya lihat ternyata tidak mudah begitu ya Bu dalam hal meningkatkan rasa kerjasama siswa gitu setelah pelaksanaan tadi. Tapi ya saya coba usahakan untuk mengembangkan diri saya juga untuk nantinya bisa lebih baik dan siswa juga bisa terlihat begitu ya Bu dalam hal kerjasamanya seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Nurul nih, apa yang sudah baik dari kegiatan supervisi
supervisi ini? Dari yang sudah baik dari kegiatan supervisi ini, kalau saya lihat kan supervisi yang pernah saya alami mungkin ya Bu ya, ini bagaimana pelaksanaan supervisinya, kemudian saya mendapatkan beberapa evaluasi seperti itu ya Bu ya. Tapi supervisi kali ini saya memperoleh informasi baru begitu ya Bu ya, bahwa ternyata supervisi ini tuh memiliki tahapan-tahapan gitu ya, seperti praobservasi, di mana di sana juga sangat membantu saya begitu ya Bu dalam merencanakan bagaimana nanti proses pembelajaran seperti itu. Kemudian pada saat supervisinya itu sendiri, bahkan sampai pasca pasca observasinya begitu ya Bu, ada umpan balik begitu ya mungkin ya dari Bu Yanti gitu, bagaimana terkait yang dibicarakan saat ini. Oke. Jadi ada banyak hal baiknya ya. Iya. Jadi ternyata supervisi itu ada rangkaiannya ya. Yang selama ini mungkin Bu Nurul beranggapan hanya proses ke kelas dievaluasi gitu ya. Jadi merasa dievaluasi gitu ya. Tapi sekarang ada praobservasi, ada observasi, ada pasca observasi, dan semua itu ada manfaatnya ya buat Bu Nurul. Iya, betul. Oke. Nah, apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan supervisi ini? Saya rasa sudah cukup baik ya Bu ya pelaksanaan supervisinya. Ya. Oke, baik. Nah, ini nih, tadi kan kita sudah ngobrol nih ya secara coaching gini ya. Nah, apa yang Bu Nurul rasakan nih pada saat kita melakukan coaching ini? Mungkin saya jadinya lebih tergambar begitu ya Bu ya, lebih mendapatkan gambaran dan juga lebih paham terkait bagaimana nih nanti perencanaan saya melakukan aktivitas pengembangan diri saya gitu ya untuk lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi sudah mulai ada gambaran ya ke depannya mau seperti apa gitu ya. Oke, baik Bu Nurul. Ini terima kasih loh waktunya. Semoga kegiatan supervisi ini dapat membantu Bu Nurul ya dalam mengembangkan potensi Bu Nurul sendiri. Ya sama-sama Bu Yanti, terima kasih juga begitu ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan rangkaian dari observasi ini. Ya, terima kasih Bu Nurul. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Wiana akan merefleksikan hasil coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya sudah melaksanakan proses coaching ini menggunakan alur tirta. Jadi alur tirtanya sudah tampak dan sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, yang perlu saya tingkatkan dalam hal memberikan pertanyaan berbobot yang dapat menggali secara lebih jauh ya rencana coach untuk meningkatkan pengembangan dirinya. Nah, kemudian apa yang saya harus lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Yang pertama tentu saja saya harus mengkondisikan tempat, kemudian ruangan ya dan lingkungan tempat dilaksanakannya coaching, misalnya tidak ribut ya, tidak panas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya harus fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach dan tidak melakukan hal lain yang dapat mengganggu aktivitas coaching. Nah, secara keseluruhan yang saya lakukan untuk meningkatkan dari keterampilan coaching saya adalah yang pertama tentu saja saya harus lebih banyak lagi menonton video pembelajaran mengenai proses coaching. Kemudian yang kedua adalah tetap terus berlatih untuk melaksanakan praktik coaching. Kemudian yang ketiga, belajar untuk menerapkannya dalam proses coaching yang sesungguhnya. Demikian refleksi yang saya bisa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.